Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Valiano dari kelas 8H. Saya akan menjelaskan rangkuman materi PPKN kelas 8 bab 5. Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pendahuluan. Perubahan di berbagai belahan dunia banyak dipelopori oleh pemuda. Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir karena dipertegas oleh sikap dan komitmen pemuda untuk berbangsa satu dan bertanah air satu, Indonesia. Komitmen untuk bangsa dan tanah air Indonesia diikrarkan para pemuda dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda menjadi sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena telah menjadi penegas arah perjuangan bangsa Indonesia. Begitu besarnya peran pemuda Indonesia dalam mencapai kemerdekaan sepatutnya dipahami oleh generasi penerus bangsa. Dalam bab ini, kalian akan mempelajari dan membangun komitmen terhadap Sumpah Pemuda. Pada gilirannya, kalian dapat menjadi generasi penerus yang dapat mempertahankan semangat Sumpah Pemuda. A. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda atau Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi pemuda seperti berikut. 1. Trikoro Darmo. Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman Wiryasanjo dan kawan-kawan di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal Jong Java. Trikoro Darmo memiliki 3 visi mulia, yaitu sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi berarti bijaksana, dan bakti berarti kasih sayang. Visi ini kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan Trikoro Darmo sebagai berikut. A. Mempererat tali persaudaraan antara siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. B. Menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. C. Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. 2. Jong Sumatranen Bon. Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumatranen Bon didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada Kongres ketiga, Jong Sumatranen Bon melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jong Sumatranen Bon melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdar Johan. 3. Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya antara tahun 1918 dan 1919 berdiri Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Samratulangi. Organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekar Rukun tahun 1919, Jong Betawi tahun 1927, dan Jong Bataksbon
tahun 1925. Semua organisasi di atas nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Kongres Pemuda I telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi dua hal berikut. A. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dan B. Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepaduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua adalah sebagai berikut. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dua, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita, yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air, yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antar bangsa, bahasa Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai berikut ini. A. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia baik di darat dan di laut. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah daratan dan lautan sebesar 5.1.853 km persegi. Wilayah yang luas ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ketujuh di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brazil, dan Australia. Menurut letak astronomi, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 bujur timur sampai 1401 derajat bujur timur. Indonesia disebut juga Nusantara. Nusantara berarti kepulauan yang terpisahkan oleh lautan. Jumlah kepulauan yang dimiliki Indonesia sebanyak 13.466 pulau. B. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Paham kebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa, berawal dari hasrat ingin bersatu penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. C. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. B.
Memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para pemuda telah mampu memanfaatkan fase gejolak kepemudaan untuk diarahkan untuk menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat, organisasi pergerakan nasional pertama, yaitu Budi Utomo, didirikan oleh mahasiswa Stovia di Batavia. Mahasiswa tentunya termasuk dalam golongan pemuda. Gelora untuk berjuang juga diwujudkan dalam bentuk organisasi pemuda lainnya seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumateranen Bond, dan lain-lain. Sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Para pahlawan tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 ketika berusia 35 tahun. Lagu ciptaan Supratman berjudul Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. 2. Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan si Bintang Jalang. Chairil lahir di Medan, 26 Juli 1922. 3. Walter Monginsidi. Walter Monginsidi merupakan pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Manado pada 14 Februari 1925 dan wafat di usia 24 tahun pada 5 September 1949. Semangat juang Walter muncul karena melihat penjajahan di bumi pertiwi yang tiada berkesudahan dan makin menjadi-jadi. Banyak perlawanan terhadap penjajah yang dipimpin oleh Walter muda ini. Pada tanggal 28 Februari 1947, ia ditangkap oleh bala tentara Belanda di sekolah SMP Nasional Makassar. Walter Monginsidi kemudian dipenjara, kakinya dilantai dan dikurung di balik terali besi. 4. I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai lahir di Badung, Bali, 30 Januari 1917. I Gusti Ngurah Rai merupakan anak dari seorang camat petang, I Gusti Ngurah Palung. Tertarik dengan dunia militer sejak kecil, Ngurah Rai bergabung dengan HIS Denpasar, lalu melanjutkan dengan Mulo yang ada di Malang. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. 1. Cinta bangsa dan tanah air. 2. Persatuan. 3. Sikap rela berkorban. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. 5. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. 6. Semangat persaudaraan. 7. Meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. C. Nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut. A. Potensi. B. Tanggung jawab. C. Hak. D. Karakter. E. Aktualisasi diri. Dan F. Cita-cita. Perjuangan pemuda di masa lalu tentulah berbeda dengan perjuangan generasi muda zaman sekarang. Pemuda zaman sekarang hidup dengan aman dan bebas. Tidak ada tekanan dan peperangan. Dalam menuntut ilmu pun, semua warga negara dapat mendapatkan pendidikan yang sama dan sederajat. Tidak terlalu sulit tantangan yang dihadapi pemuda sekarang. Hal yang dibutuhkan dari peran generasi muda yaitu isi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif.
Kegiatan positif pemuda, terutama pelajar, di samping giat belajar, diantaranya mengikuti kegiatan memupuk rasa cinta tanah air dan patriot bangsa, seperti aktif di organisasi sekolah seperti PMR, OSIS, Pramuka, Paskibra. Pelajar yang aktif di organisasi pemuda, mereka patut dianggap sebagai patriot bangsa yang mengisi kemerdekaan dengan karya nyata yang positif. Pemuda seharusnya memahami simbol-simbol negara dan bagaimana memperlakukan simbol-simbol negara tersebut. Memahami simbol negara bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, dan menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta logo kebangsaan. Simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan adalah sebagai berikut. 1. Bendera. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Bendera negara terutama di instansi pemerintah wajib dikibarkan tiap hari. Sekolah sebagai instansi pemerintah tentunya wajib mengibarkan bendera merah putih setiap hari. Bendera negara dapat dikibarkan dan atau dipasang pada A. Kendaraan atau mobil dinas, B. Pertemuan resmi pemerintah dan atau organisasi, C. Perayaan agama atau adat, D. Pertandingan olahraga, dan E. Perayaan atau peristiwa lain. Setiap orang dilarang: A. Merusak, menyobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. B. Memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial. C. Mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut atau kusam. D. Mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. E. Memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. 2. Bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. 3. Lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan.
Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukis khatulistiwa pada perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 45. Terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut. A. Sila pertama dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. B. Sila kedua dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. C. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. D. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. E. Sila kelima dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. 4. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan A. Untuk menghormati presiden dan atau wakil presiden serta bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara. B. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. C. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga internasional, dan seni internasional yang diselenggarakan oleh Indonesia dan sebagainya.